sejarah. Oke, berarti pembelajaran hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah. Yang pertama, kakak akan bahas dulu tentang sejarah Tuanku Imam Bonjol, perang Padri dulu karena agak panjang ya. Terus selanjutnya nanti kita akan bahas tentang Pangeran Diponegoro, tentang perang di Jawa. Oke? Oke, coba kakak mau cek dulu, kakak kan ngirim PDF ya ke itu. Cek coba di jadwal kakak. Buka enggak? Soalnya nanti ada lukisan ininya, lukisan perangnya. Ini sih di aplikasi. Awal mula perang Padri itu terjadi pada tahun 1803, di mana awal mula ini adalah pecahnya perang Padri akibat perselisihan kaum adat dan kaum Padri. Nah, apa ini perselisihannya tentang apa? Oke, lanjutkan. Kaum adat ini ingin mempertahankan adatnya. Adat ini mungkin kebiasaan yang dilakukan di masyarakat yang ada di di daerah ini ya, Jawa ya. Oke. Seperti ini, sabung ayam, terus mabuk, berjudi. Itu adalah sebuah adat yang biasa dilakukan oleh kaum adat. Mereka ingin mempertahankan adat tersebut, kebiasaan tersebut. Tapi kaum Padri ini ingin memurnikan ajaran Islam. Oke, kita kaitkan. Biasanya kalau dalam ajaran Islam berjudi itu boleh tidak ya? Tidak. Mabuk boleh tidak ya? Nah, jadi makanya ada perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri. Tadi sudah paham ya? Kaum adat mungkin ingin mempertahankan kalau kata kaum Padri hal-hal yang buruk, kayak adatnya mabuk, berjudi, terus apa lagi tadi? Sabung ayam tuh ini ya, apa sih? Adu ayam ya. Nah, kaum Padri ini ingin memurnikan ajaran Islam, makanya terjadi perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri karena kaum adat kekeh pengen mempertahankan adatnya, kaum Padri punya tujuan yang baik, ingin memurnikan ajaran Islam. Karena di ajaran Islam tidak boleh nih adat-adat seperti ini digunakan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Boleh sambil dicatat ya. Oke, sejarah dicatat yang pentingnya saja. Enggak kan udah rangkum. Tahun 1821. Oke, kita lanjutkan. Nah, tahun 1821 ini kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada kolonial Hindia Belanda. Berarti nanti ada campur tangan bangsa Eropa ya. Orang-orang Belanda nanti ikut andil nih dalam perang Padri ini. Oke, kita simpulkan. Tadi apa kata Kakak? Kaum adat terdesak ya. Kaum adat terdesak. Terdesaknya oleh siapa? Iya betul, kaum Padri. Nah, ketika kaum adat terdesak, mereka meminta bantuan tadi ke siapa? Ya, meminta bantuan kepada kolonial. Nah, kolonial Belanda. Terjadinya pada tahun berapa? 1821. Oke. Lanjutkan. Pada tahun 1825. Sekarang 1825. Nah, ketika kaum adat sudah terdesak lalu meminta kolonial Belanda, nanti dalam peperangan Padri ini ada campur tangan bangsa Eropanya, orang-orang Belanda, oke? Nah, tahun 1825 Belanda memiliki siasat. Apa siasatnya? Mengajukan gencatan kepada kaum Padri, oke? Di mana senjata ini mendesak dalam perang Jawa. Oke, bisa kita simpulkan berarti gimana? Belanda bersiasat
melakukan apa? Gencatan senjata ya. Udah segini cukup. Berarti 1821 kaum adat terdesak, mereka meminta bantuan kepada kolonial Belanda. Berarti kolonial membantu nih, membantu dengan memiliki siasat apa tadi? Melakukan gencatan senjata kepada perang di Jawa ya. Oke, kita tambahin. Yang terjadi di Jawa. Oke, paham ya? Lanjut, tahun berapa lagi nih? 1830. 5 tahun kemudian ya, 1830. Oke, pada tahun ini setelah Belanda melakukan gencatan di Perang Jawa, akhirnya apa? Belanda yang telah berhasil memenangkan perang Jawa kemudian kembali ke Sumatera Barat. Oh, berarti pada saat kejadian 5 tahun sebelumnya, Belanda ini berhasil memenangkan perang di Jawa dengan kaum apa? Tadi? Iya. Akhirnya Belanda berhasil, kemudian Belanda balik lagi ke Sumatera Barat tahun 1831. Berarti sambil ditulis nggak? Hah? Sambil ditulis? Ya, nanti kakak ada pertanyaan buat kalian. Seperti biasa, rebut-rebutan apa? Oke. Oke, udah dicatat sampai 1830. Udah semua belum? Belum. Tadi siapa aja, Ra? Izin satu.
lanjut nih ke sejarah selanjutnya. Aku mau tanya dulu. Pernah belajar tidak tentang bangsa Eropa datang ke Indonesia itu tujuannya apa? Apa? Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Baru jawab. Coba. Siapa yang menjawab? Kan rebutan Stacem. Ayo. Ya, siapa yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Mengambil rempah-rempah katanya. Kamu kan? Tadi mengambil rempah-rempah. Oke, betul. Mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus kita kaitkan nih ke yang tahun 1825. Kira-kira kalau Belanda pure saja hanya membantu kaum adat dengan melakukan gencatan senjata, menurut kalian ada embel-embelnya tidak? Atau hanya ikhlas gitu membantuin? Enggak. Berarti ada sesuatu yang mereka inginkan juga, betul tidak? Oke, berarti kalau misalkan kaum padrinya udah kalah nih, kaum adatnya juga jadi terpecah belah kan? Nah, bangsa Belanda ini ternyata memiliki tujuan yang lain. Tujuannya sama, karena di bangsa Belanda banyak kehilangan, banyak membutuhkan sumber daya makanan. Akhirnya Belanda membantulah tadi kaum adat, tapi dengan syarat mereka ingin mengambil balik lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Akhirnya setelah Belanda pergi ke Sumatera tuh balik lagi, tapi dengan membawa sumber daya alam yang ada di Indonesia, akhirnya kaum Padri dengan kaum adat ini sadar, oh ternyata Belanda ini punya maksud lain, ingin mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Iya. Akhirnya mereka bersatu melakukan perlawanan ke kolonial Belanda. Oke, berarti sudah paham ya konsepnya. Awal mulanya perselisihan perang Padri ini dari kaum adat sama kaum Padri dibantulah oleh kolonial Belanda. Tapi kolonial Belanda punya maksud lain. Akhirnya kaum adat dan kaum Padri bersatu. Lalu perlawanannya melawan siapa? Kolonial. Nah, kolonial Belanda. Oke, kita lanjutkan pada tahun 1833 pada tanggal 11 Januari, kaum adat dan kaum Padri yang telah bersatu menyerang benteng Belanda. Nah, berarti tadi kita sudah tahu ya kenapa kaum adat sama kaum Padri tiba-tiba bersatu. Karena ternyata ada kelicikan di kolonial Belanda pengen ngambil sumber daya alam di Indonesia. Oke, kita catat 11 Januari 1833. Ini sudah dicatat semua ya. Yang tahun 1803. Oke, nanti kita main gamenya satu ini dulu ya, perang Padri dulu sampai beres, baru nanti main gamenya. Oke, selanjutnya di tanggal 11 Januari setelah kaum adat dan kaum Padri bersatu menyerang benteng Belanda, di mana dalam menghadapi kaum adat dan kaum Padri, Belanda menggunakan taktik lagi. Coba taktiknya apa kira-kira ya? Jadi, nah di sini Belanda
Belanda membangun jalan raya yang melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro ini membuat sebuah strategi ya. Nah, setelah itu tadi menghadapi kaum adat dan kaum padi ya, Belanda menggunakan taktik. Berarti taktiknya sama ya, berarti ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Betul. Kita lanjutkan nih ke tahun 1837. 1837. Oke ya. Nah, tahun 1837, jadi perlawanan ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ya. Oke, nah perang Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, di mana pemimpin ini adalah pemimpin yang sangat bijaksana ya. Terus dari tahun 1837 ini ternyata selain tadi mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia, Belanda juga melakukan taktik dengan mengasingkan pemimpinnya. Nah, menurut kalian kalau dalam sebuah persatuan, dalam sebuah perang, kalau tidak ada pemimpinnya gimana? Hah? Kacau, betul. Apalagi? Acak-acakan kacau ya boleh. Jadi nanti pasukannya tidak ada instruksi ya. Bingung mungkin ya harus berbuat apa, karena Belanda ternyata pintar sekali. Mereka mengasingkan pemimpinnya. Betul. Selanjutnya 1838 Belanda berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Sumatera. Oke. Nah, di sini berarti setelah pemimpinnya diasingkan, Belanda ini berhasil melakukan apa nih? Menembus pertahanan terakhir rakyat Sumatera. Oke.